Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada. Dan pada pertemuan kita hari ini, kita sedikit membahas terkait dengan menetapkan dan menentukan permasalahan penelitian. Menetapkan dan menentukan permasalahan penelitian ini merupakan hal yang penting bagi penulisan karya ilmiah. Biasanya terdapat pada pembuatan bab satu. Jadi rekan-rekan harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara menetapkan dan menentukan permasalahan dari penelitian tersebut. Nah, kita lihat ya sebelum kita bahas, kita lihat ada tahapan dari penelitian. Yang pertama, kita harus menemukan sebuah fenomena atau menemukan sebuah permasalahan yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya yang akan mendasar kita untuk menetapkan sebuah judul penelitian. Setelah kita menemukan masalah, misalkan kita banyak menemukan sebuah masalah atau fenomena yang ada di lapangan, kita harus menspesifikkan itu memilih masalah apa yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah merumuskan. Nah, menetapkan masalah ini, menemukan masalah, memilih masalah, serta merumuskan masalah, ini biasa terdapat pada bab satu. Yang kedua adalah mengkaji teori. Kajian teori, kajian penelitian terdahulu, ini biasanya terdapat di bab 2. Dan menyusun hipotesis juga terdapat pada bab 2, itu bagian akhir, itu merumuskan hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara dari peneliti. Sedangkan uji hipotesis itu variabel penelitian, sumber data, instrumen, dan sebagainya. Ini terdapat kepada bagian bab 3 dan bab 4 nantinya. Jadi setelah kita rumuskan hipotesis, maka kita uji. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Serta menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini biasa di pembahasan yang akan kita bahas dari hasil penelitian ini. Nah, sini kita akan menemukan atau menetapkan sebuah masalah penelitian. Menemukan atau menetapkan masalah penelitian ini sangat penting ya dalam sebuah penulisan karya ilmiah, yakni terdapat pada bab satu. Sebelum kita membentuk sebuah judul, seharusnya kita sudah menemukan sebuah fenomena. Apa dasar kita untuk mengambil sebuah judul? Pasti ya, pasti ada kita sebuah fenomena atau permasalahan dalam penelitian. Misalnya, kita melihat profit sebuah perusahaan. Kita lihat kenapa ya kita tempat bekerja kita makin lama terjadi penurunan kinerja keuangannya atau kinerja dari perusahaan tersebut dari dinilai dari kinerja keuangannya. Nah, pasti kita ada mendugaan bisa jadi dividen mempengaruhi, bisa jadi return on asset juga mempengaruhi, bisa jadi dengan hutang jangka panjang, hutang pendek juga mempengaruhi. Kan itu sebuah manfaat fenomena atau sebuah masalah. Maka kita harus menemukan masalah itu terlebih dahulu. Selanjutnya kita memilih sebuah masalah. Memilih sebuah masalah ini adalah kita harus memfokuskan masalah apa yang akan kita kaji. Selanjutnya baru kita merumuskan sebuah masalah penelitian. Merumuskan masalah penelitian ini kita akan menggambarkan apa tujuan penelitian kita. Seperti itu. Terus jadi pemilihan masalah ini akan kita gambarkan, akan kita narasikan pada bab satu nantinya. Selanjutnya adalah terkait dengan merumuskan masalah tersebut ya. Masalah penelitian dapat kita temukan dari berbagai sumber. Yang pertama adalah referensi atau literatur. Misalnya referensi atau literatur ini kita biasakan jumpa permasalahan di buku atau bahan bacaan atau biasa kita jumpa dengan apa namanya majalah dan sebagainya. Itu juga termasuk masalah. Misalkan kita membaca sebuah teori, teori itu menyatakan bahwa ROA atau return on asset dapat mempengaruhi harga saham salah satu contohnya. Itu secara teori ada, tetapi belum tentu di lapangan. Maka kita pengen membuktikan hal tersebut. Maka referensi atau literatur bisa menjadikan sebuah sumber dari penemuan masalah. Yang kedua adalah pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah juga bisa menjadi sebuah pemilihan masalah. Kenapa demikian? Karena kita misalkan mengikuti seminar, ada seminar itu membahas terkait dengan kinerja keuangan. Dari pertemuan ilmiah kita bisa tercetus, oh saya ingin meneliti hal tersebut juga. Juga. Dan yang ketiga adalah pendapatan otorita. Pendapatan otorita ini adalah pendapat dari, bukan pendapatan ya maaf. Pendapat otorita ini adalah merupakan pendapat orang-orang yang bisa dipegang ucapannya atau orang-orang yang berpengaruh. Contohnya seperti presiden ya, seperti presiden, presiden misalnya
memberikan memberikan argumentasi. Kita lihat tadi ya, itu pendapat dari Presiden yang mengatakan bahwa Indonesia akan jatuh terhadap nilai keuangannya pada tahun 2028. Itu kan pendapat dari otorita atau orang yang berpengaruh. Bisa menjadi sebuah fenomena, bisa kita jadi sebuah penelitian. Yang keempat adalah pengamatan sivitas. Pengamatan itu adalah observasi yang kita lihat di lapangan, nah, melihat kejadian atau fenomena yang kita rasakan dari atau yang kita lihat dari mata baca indera kita sendiri. Yang kelima, pengalaman pribadi. Itu biasanya di tempat kerja atau apa yang kita alami di tempat kerja dan sebagainya. Dan yang keenam adalah intuisi, itu persepsi. Ya, intuisinya persepsi dari diri sendiri. Jadi keenam ini menjadi sumber masalah penelitian. Ini tergantung rekan-rekan mendapat sebuah masalah atau fenomena penelitian itu dari mana. Jadi ini akan tergantung rekan-rekan sendiri cara menemukan sebuah fenomena yang akan kita tuangkan pada bab satu. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan terkait dengan memilih masalah penelitian. Memilih masalah ini, arah masalahnya boleh aktualitas, orisinal, dan relevan besarnya sumbangan terhadap ilmu. Jadi, arah masalah ini, masalah yang kita tuangkan itu harus bersifat benar-benar eh, fakta empiris, benar-benar data-data itu memang terjadi di lapangan, bukan sekedar kita mengcopy paste punya orang lain. Kita membaca lalu kita copy paste tidak, tapi harus terjamin original dari bab satu yang kita buat atau latar belakang yang kita buat, yang kita dasarkan fenomena yang kita rasakan. Dan relevan, yang relevan ini adalah yang kita bahas itu relevan dengan teori-teori yang akan kita gunakan. Dan ada penyumbang atau setelah kita melakukan penelitian ini, ada sumbangan terhadap ilmu. Sumbangan terhadap ilmu adalah bisa digunakan untuk hak layak umum. Ya, ini contohnya kita mengkaji tadi pengaruh ROA terhadap harga saham itu salah satu contohnya. Jadi bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau mahasiswa-mahasiswa lainnya yang akan membaca penelitian kita. Yang kedua adalah arah calon peneliti. Ya, biasanya arah calon peneliti ini pasti mempertimbangkan ya. Jadi sebelum melakukan penelitian maka pertimbangkan hal ini. Biaya yang akan dikeluarkan, waktu yang kita butuhkan, alat-alat yang kita gunakan, bekal kemampuan teoritis atau pemahaman terhadap teori, maka kita membuat sebuah judul penelitian ini atau membuat penelitian atau karya ilmiah ini, maka kita ukur dulu kemampuan kita di mana. Ya, ya kan nanti kita mengajukan sebuah judul tapi kita tidak mampu. Maka kita ukur sejauh mana kemampuan kita untuk melakukan karya ilmiah tersebut. Yang terakhir adalah penguasaan metode yang diperlukan nanti. Penguasaan metode ini akan kita pelajari, akan saya ajarkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya nantinya. Nah, penyusunan latar belakang masalah ya. Inilah beberapa kriteria penyusunan latar belakang masalah. Yang pertama adalah menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadi masalah tersebut. Nah, kita harus menjelaskan ya, penyusunan latar belakang masalah ini kita harus menjelaskan bagaimana keadaan fakta di lapangan terlebih dahulu. Nah, kita bahas secara umum. Misalkan kita membahas tentang ROA terhadap harga saham, kita bahas terlebih dahulu konteks dunia saham atau dunia investasi. Setelah itu barulah kita bahas mengerucut tentang judul kita. Kita jelaskan fenomena kita apa melatar belakangi dari masalah-masalah tersebut. Yang kedua adalah mengurai kesenjangan antara harapan dan kenyataan terkait dengan praktek, rencana, pelaksanaan kesenjangan-kesenjangan yang ada. Jadi, mengurai kesenjangan antara harapan ini adalah kita akan secara teori dia berpengaruh gitu ya. Secara teori variabel itu berpengaruh, tetapi di lapangan tidak. Maka kita tertuangkan di latar belakang. Gitu. Karena itu terjadi perbedaan pendapat, jadi perbedaan eh, suatu teori. Yang teori ini menyatakan A, yang teori ini menyatakan B, sedangkan di lapangan seperti ini. Nah, jadi harus kita jelaskan di latar belakang. Yang ketiga, menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, ini adalah merupakan apa daya tarik peneliti untuk melakukan hal tersebut. Maka kita uraikan di latar belakang. Yang keempat adalah menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menarik masalah untuk teliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Ini yang saya sebut tadi ya. Jadi harus dipertimbangkan. Jadi
penyusunan latar belakang ini harus orisinal, harus dari kita sendiri ditambah dengan teori-teori yang ada, ya begitu. Nah, merumuskan masalah. Ya, ini setelah kita tuangkan fenomena, kita tuangkan teori-teori di latar belakang, pasti ada rumusan masalah. Di rumusan masalah pasti ada kalimat pertanyaan seperti apakah, sejauh mana, dan bagaimana. Dirumuskan dengan jelas, padat, dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data. Nah, inilah bentuk contoh ya. Salah satu contoh rumusan masalah penelitian. Nah, ini bagaimana pengaruh marketing, stimulasi, dan lingkungan sosial budaya terhadap psikologi. Nah, inilah bentuk-bentuk rumusan masalah. Jadi ada berbentuk pertanyaan. Ya, rumusan masalah itu adalah beberapa bentuk pertanyaan yang akan kita tuangkan sebagai rumusan masalah. Nah, untuk rekan-rekan ya, rekan-rekan mahasiswa lebih disarankan judul rekan-rekan itu terkait dengan pengaruh. Ya, diawali dengan pengaruh. Dan kemarin kita lihat dari judul yang diajukan itu banyak yang deskriptif. Itu akan membuat rekan-rekan kesusahan nantinya. Kenapa demikian? Karena itu mempunyai teori yang sangat tajam. Jadi diharapkan coba cari judul atau fenomena yang terkait dengan pengaruh. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan pengaruh return on aset ROE terhadap kinerja keuangan atau pengaruh ROA terhadap struktur modal. Seperti itu jadi judulnya. Supaya rekan-rekan bisa gampang untuk mengambil teorinya. Kenapa demikian? Karena kita lihat dari rekan-rekan itu banyak bekerja, mempunyai waktu yang sangat sedikit, maka carilah judul-judul yang berkaitan dengan pengaruh dan sebagainya, gitu ya. Mungkin itu yang kita sampaikan pada materi ini. Misalnya ada pertanyaan atau diskusi, dipersilakan dan kita lanjutkan nanti diskusi lewat WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.